Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya untuk market update sore hari ini. Seperti apa kondisinya untuk market indeks dolar, euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya sampai dengan sore hari ini. Dari pembukaan open gap down terhadap market indeks dolar ya pagi tadi, dikarenakan tentunya hal yang sekarang lagi hangat dibicarakan ya atau yang lagi dibahas di negara paman Sam yaitu Amerika, di mana SVB Bank ya, bank besar Amerika ya, bank lama tentunya di sini terjadi kolaps dan kebangkrutan dan akhirnya berdampak kepada indeks dolar terjadi penurunan. Dan tentunya informasi ini sangat berpengaruh terhadap market-market yang lain ya, karena respon daripada pergerakan indeks dolar ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan pergerakan posisi sampai dengan saat ini ya sudah berhasil menyentuh area support terendahnya di 103.760. Tapi di mana saya memberikan analisa kemarin ya untuk weekly, tentunya memang saya memprediksi indeks dolar terjadi penurunan, tapi saya berharap ada terjadi kenaikan minimal di area order block time frame 1 jam atau area supply, yaitu di kisaran 105.094 sampai dengan 105.359. Terjadi penurunan yang cukup signifikan di mana ini ada area supply ya yang saat ini terjadi penurunan. Di sini ada bearish engulfing dan di sini juga ada imbalance. Ini saya tandain dulu ya area ini, yang dimana di akhir sesi penutupan kan memang ada candle bullish yang terjadi ya, tapi di pembukaan tadi pagi memang terjadi open gap down. Jadi ini saya tandain dulu untuk order block ya di time frame 4 jam, dan kemudian di sini juga ada area imbalance, saya tandain dulu. Artinya area ini jika mana terjadi sentuhan posisi kenaikan daripada indeks dolar, wajib dipantau ya apakah wilayah tersebut nanti ada konfirmasi bahwasanya terjadi penurunan kembali. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam untuk melihat struktur yang terjadi ya. Nah ini Anda bisa lihat di chart ya, di mana pergerakan indeks dolar dari posisi tadi pagi di sini ada open gap down ya, tapi penurunan ini saat ini belum berhasil ditutup ya gapnya. Artinya menurut saya memiliki gambaran bahwasanya pergerakan ini akan bergerak naik minimal menutup gapnya dulu. Adapun nanti ketika sudah menutup gap ya, apakah nanti ada respon pasar yang dimana di sini ada bearish engulfing besar yang direspon dan ada imbalance. Tentunya ini nanti kita lihat, minimal kalau menurut saya ada potensi mendekati area MA50 ya, berpotensi mendekati MA50 karena saya melihatnya area resisten terdekatnya dari order block time frame 1 jam ini juga berpotensi akan terjadi penolakan. Minimal teman-teman tinggal pantau dulu sebentar, ini saya tempelin dekat seperti ini ya. Nah minimal nanti teman-teman tinggal lihat ya posisinya. Kalau ketika nanti mendekati area imbalance, ketika sudah tertutup gapnya ya, tinggal kita lihat strukturnya apakah masih impulsif. Jika mana terjadi impulsif, maka masih bergerak menuju area order block di time frame 1 jam. Karena saya melihatnya potensi titik tertinggi terakhir ya yang menjadikan titik high weekly sebentar. Nah di sini menjadikan swing yang valid ya, atau struktur yang valid di sini. Ini menjadikan high yang valid, saya tandain dulu posisinya. Ini menjadikan titik tertinggi yang valid. Oke, artinya area ini nanti saya akan tandain dulu itu menjadi high yang valid, dan low-nya ini masih belum bisa kita jadikan area yang betul-betul valid menjadikan titik low ya, atau masih hanya sebatas retest dan kemudian turun lagi juga bisa gitu, karena dorongan daripada seller dan kondisi ekonomi Amerika memang masih belum stabil gitu loh ya. Dan si Jeremy Powell masih juga bingung antara memutuskan tingkat suku bunga baik sebesar 25 basis point atau 50 basis point, karena berita-berita yang ada saat ini kan masih belum rilis ya, masih banyak informasi yang harus didapat gitu. Khususnya besok ada CPI, dan ini sudah saya bahas ya untuk news selama 1 minggu ini. Teman-teman yang belum nonton silakan ditonton ya. Jadi informasi ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ini posisinya akan break dulu di area swing terakhir ini ya. Ini menjadikan area
inducement ya, artinya posisinya bakal bisa di break ya. Setelah ini di break baru kita akan tahu target penurunannya sampai berapa. Tapi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari posisi saat ini, dari high terakhir ya yang valid ini, kita tarik sampai dengan low terakhir ya, kurang lebih di sini. Nah, area golden level ini tepat berada di area MA50. Maka saya putuskan area ini menjadikan informasi awal ya, informasi awal di sini area golden level ini untuk menjadikan pemantauan kita apakah di area tersebut ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Jadi area tersebut nanti kita lihat, karena posisinya jika mana ini menguat minimal menutup gap dulu pasti berpengaruh kepada market yang lain. Tentunya seperti XAUUSD akan terjadi penurunan ya, terus Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen juga hal yang sama, pasti akan terjadi penurunan ketika indeks dolar arahnya menutup gapnya. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk informasi market update untuk indeks dolar. Oke, sekarang kita berlanjut di market update berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat di time frame 4 jam. Euro USD tentunya posisinya untuk hari ini juga menjadikan posisi kenaikan yang cukup signifikan ya, pasca terjadinya lonjakan harga ya dari pergerakan terjadi penurunan indeks dolar, dan di sini dimanfaatkan oleh Euro USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan berada di area zona sell ya, yang sudah saya informasikan ya di weekly analisa untuk pair USD, dan saat ini sudah direspon dan sudah terjadi penurunan ya. Saya ucapkan selamat yang ngikutin informasi ini, yang sudah mendapatkan profit, dan ini akan berlanjut sampai turun sampai berapa tentunya saya mendapatkan informasi di sini ya, meskipun di sini ada open gap up ya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, tentunya ini yang menjadi acuan sementara zona buy masih di wilayah ini ya, masih di wilayah ini. Oke, karena saya melihatnya untuk Euro USD ini dari tren penurunannya terakhir, kalau kita perkecil seperti ini, nah ini kan tren penurunan terakhirnya ya, Anda bisa lihat ini ada penurunan terakhir dan menyentuh area double bottom posisinya, dan ini menjadi low valid karena posisinya berhasil break dari posisi swing terakhir, yaitu posisinya, dan kita bisa tarik sementara ya, ini saya bilang sementara untuk Fibonacci retracement ya. Kita coba lihat apakah ada posisi golden level atau area extreme probability tepat berada di area order block. Oke, karena saya melihatnya ini area swing terakhir ini juga sudah di breakout ya, artinya ada kecenderungan akan berlanjut bergerak naik. Di sini ada breakout structure. Oke, kemudian sebentar ya, saya akan tarik dulu sementara ya. Ini nanti kalau ini kan masih belum membentuk sinyal V ya, belum membentuk sinyal V, tapi sebelumnya saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, posisi Euro USD hal yang sama, belum merubah daripada open gap up-nya ya, masih belum menutup open gap up-nya, ini up-nya belum ditutup posisinya ya. Oke, seperti ini saya akan tarik dulu Fibonacci retracement-nya ya, sebentar. Oke, saya tarik dulu dari titik low terakhir ya, yang di sini. Saya akan tarik sampai ke atas, sampai high-nya sementara di sini dulu ya, yaitu di kisaran low-nya 1.05241. Saya masukkan angkanya dulu, 05241. Di sini 241, dan tertingginya adalah 07369. Oke. Ya, seperti ini. Dan area golden level berada di MA50, artinya posisinya ketika menutup gap down-nya ini ya, besar kemungkinan akan menuju area golden level ya, ini targetnya. Jadi kalau kita sell di wilayah tersebut, kita memiliki minimal targetnya adalah area golden level. Yang kedua, potensinya ada di area extreme probability ya, tapi di sini sudah ada area order block di time frame 4 jam ya. Besar kemungkinan memang area ini adalah area untuk zone buy. Oke, tapi nanti dilihat, dipantau dulu ya area golden level ini. Jika mana ada bullish engulfing, bullish pin bar yang menjadikan potensi kenaikan, maka berpotensi juga wilayah ini akan terjadi kenaikan. Oke, itu ya posisinya. Jadi saya akan gambarkan satu sisi aja. Ini saya hapus aja supaya teman-teman nggak bingung. Nah, seperti ini ya. Jadi pantau wilayah area golden level, yang kedua area extreme probability, dan area order block. Wilayah ini adalah wilayah zona buy. Oke.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD update sore hari ini. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat time frame 4 jam. Untuk GBP USD juga berada di area order block time frame 1 jam ya. Posisinya di sini juga besar kemungkinan ini, kalau trennya ya, saya katakan trennya kecenderungannya masih kuat turun ya, masih kuat turun. Kenapa? Karena low terakhir ya, area low monthly sebelumnya 1.19148 menjadi strong low terakhir, terjadi breakout impulsif bearish yang ini ya. Terus kemudian posisinya dari posisi titik terendah low weekly ini menjadi valid karena sudah break area inducement terakhir di sini ya, atau menjadikan posisi terbreakout, dan posisi saat ini ya sudah berada di area order block time frame 1 jam, meskipun potensi terakhir ada bullish engulfing. Dan ini memang masih belum ada struktur yang jelas ya, karena saya melihatnya target saya sebenarnya area zone sell-nya itu berada di area sini, tapi tidak menutup kemungkinan area order block ini menjadikan titik penurunan ya, menjadi titik penurunan minimal sampai dengan area wilayah ini nih, di kisaran yaitu sebentar di 1.19625 sampai dengan 1.19280. Tapi coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam terlihat juga GBP USD ya belum berhasil menutup daripada gapnya ya pagi tadi. Posisinya masih bergerak membentuk area compression ya, yang tentunya masih belum bisa dijadikan acuan untuk ini target penurunan. Tentunya wilayah ini menurut saya ya, saya lebih baik sideways atau menunggu ya dari posisi kepastian daripada penurunan yang saat ini sedang berjalan, kecuali posisinya sampai nanti malam itu berhasil break area ini nih, saya tandain ya area ini. Nah ini, karena kalau area ini berhasil di breakout ya di kisaran 1.20.573 sampai dengan 1.20.743 ya, saya tandain wilayah ini harus di breakout ya. Ini adalah breakout areanya. Kalau ini di breakout, artinya breakout adalah candle impulsif bearish dan close di bawah area ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya, maka potensinya akan kuat turun. Contohnya ada posisi bearish engulfing seperti ini saya contohkan ya, close seperti ini. Sebentar, saya kasih warna merah. Nah, close-nya seperti ini ya, tandanya seperti itu, close-nya di bawah daripada area ini. Saya tandain juga deh, ini body candle-nya ini kan ada bullish engulfing. Oke, di kisaran 1.20573 area tersebut yang open bulls-nya di breakout dan close-nya candle seperti ini, maka kecenderungannya pasti akan terjadi penurunan ya. Minimal di sini ada area pantau ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa catat ya, di kisaran 1.19.280 sampai dengan 19.625, atau bisa di screenshot ya, itu target bawahnya. Oke ya, jika mana ada impulsif bearish terjadi seperti ini dan close di bawah ini, oke, maka ini besar kemungkinan akan terjadi menuju wilayah area pemantauan kita ini, rally base rally. Oke, ini dari market GBP USD ya, jadi ini saya tandain seperti ini. Oke, artinya kalau terjadi break di situ besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Oke ya, ini kondisinya untuk update GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen hal yang sama, saya katakan di sini trennya masih dalam posisi tren turun ya. Informasi terakhir saya katakan dan saya sampaikan, di sini ada area order block time frame 4 jam yang tentunya belum terjadi sentuhan ya area sini, tapi ternyata posisinya tadi pagi juga terjadi penurunan pasca terjadinya penurunan pada indeks dolar, maka USD Jepang Yen juga mengikut turun. Dan posisi saat ini running di bawah low weekly, kecenderungannya kuat turun, dan saya akan melihat dan menunggu wilayah area ini ya, saya tandain dulu karena di sini ada pembentukan rally base rally ya area ini. Oke, ini ada rally base rally, saya tandain dulu posisinya. Saya tandain dulu ya, ini. Oke, ada rally base rally RBR. Ya, area ini ya. Jadi kita lihat nanti posisinya sampai dengan
area ini. Oke, biar teman-teman jelas areanya sampai berapa, saya tandain aja ya. Ini posisinya, sebentar, saya tandain dulu aja di sini. Ya, ini posisinya rally base rally. Oke ya, angkanya sudah ada, berkisaran antara 132.562 sampai dengan 133.142. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat, nah posisinya ternyata saat ini masih membentuk area compression ya. Masih membentuk sebuah area compression. Ini area compressionnya. Sebentar, artinya ada konsolidasi ya posisinya sampai saat ini. Dan sudah menutup gapnya tentunya dan melanjutkan penurunan. Ini menutup gapnya dan melanjutkan penurunan, dan ini adalah area compression ya. Sebentar, ini adalah area compression. Saya tandain dulu. Terlihat sih area compression ini membentuk sebuah pergerakan channel ya. Ini area compressionnya seperti ini. Perhatikan seperti ini. Oke ya, membentuk sebuah channel. Ini adalah area compression ya, area tersebut. Jadi kecenderungannya setelah pasca terjadinya penurunan yang cukup signifikan, saya memang berharap harga menuju area order block dan turun, tapi ternyata dari indeks dolar terjadi penurunan duluan ya. Tapi enggak apa-apa, saya masih punya gambaran area pattern pantau terbentuk di sini menjadi acuan dulu ya sementara waktu. Dengan saya melihat posisi penurunan ini, ketika nanti teman-teman coba pantau ya, coba saya lihat dulu di posisi ini apakah ada momentum yang bisa kita dapatkan. Oke, sebentar. Ya, setidaknya memang area ini sebenarnya ada area order block yang lebih kecil ya di sini. Oh ya, ini bisa ini. Ini ada area order block dan ada area imbalance. Oke, ini kuat nih. Jadi artinya seperti ini, kalau nanti posisi daripada USD Jepang Yen berada di level ini ya, teman-teman bisa cari konfirmasi adanya terjadinya kenaikan nantinya. Jadi bisa dijalankan posisi counter trend ya. Trennya kan turun, jadi bisa buy di wilayah ini. Oke, ini ada area order block time frame 1 jam, kemudian di sini ada area imbalance. Nah, ini ada area imbalance nih, saya tandain juga. Ini bagus nih posisinya. Ya, ini bisa dijadikan acuan menurut saya posisi ini. Sebentar ya, saya tandain dulu. Ini areanya. Ini adalah area imbalance. Oke. Nah, itu adalah zona buy saya ya. Ini adalah area zona buy saya. Artinya jika nanti harga menuju posisi ini ya, bisa dijadikan acuan. Oke, sebentar. Ini saya taruh di pusat aja supaya kelihatan. Ini juga yang sama. Oke ya, jadi di area tersebut tentunya ada area rally base rally. Dalam rally base rally ada area order block time frame 1 jam dan area imbalance. Oke, jadi wilayah ini menjadikan zone buy saya ya untuk saat ini. Tapi ingat ya, zone buy ini bukan semata-mata untuk langsung target buy, tapi ada informasi kuat, ada konfirmasi kuat yang menunjukkan terjadinya kenaikan ya, baik itu pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya, atau single pattern, double pattern, atau triple pattern, ataupun struktur market yang menunjukkan terjadi kenaikan, yaitu area kisaran 132.56 sampai dengan 133.142. Artinya di posisi tersebut jika mana ada terjadi kenaikan ya, ini akan kembali lagi menguat, minimal menyentuh swing terakhir di sini ya, menuju area resisten terdekatnya di sini. Oke, terjadi kenaikan. Ini saya ganti warna hijau. Ya, semoga informasi ini tidak buat teman-teman jadi bingung ya. Artinya itu, jadi makanya saya katakan tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman dapatkan dan bisa menjadikan acuan buat trading. Oke, thank you buat semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.